Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu dalam sesi IHT kita ya. Ini sudah hari ke-7 kita ya, tanpa terasa ya. Bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Semua sehat ya? Sehat, Pak, sehat. Oke, tetap semangat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk Semangat. mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan kita pada malam hari ini ya. Sebelum mulai mungkin kita ada baiknya berdoa sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari bersama-sama kita mengheningkan cita sebentar. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen ya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Ya. Apa screen saya terlihat, Bapak Ibu sekalian? Bu Foni bisa dicek ya. Terlihat, Bisa Bu? terlihat. Sudah Oke. baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, ini adalah hari ke-7 kita ya di IHT TKC Prima Kumara. Nah, sebelum lanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersemangat nih. Kita tepuk semangat dulu ya. Mari bersama-sama kita tepuk semangat ya. Tepuknya seperti ini. Semangat. Semangat. Oke, bisa ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan langsung saja masuk ke materi kita pada malam hari ini. Jadi selama ini kita telah belajar banyak ya. Di hari pertama kita telah belajar tentang pendidikan yang memerdekakan, kita juga belajar tentang kerangka kurikulum, kita juga sudah belajar tentang capaian pembelajaran ya. Juga kita belajar tentang menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, terus konsep asesmen juga kita sudah pelajari, kemudian kita belajar tentang modul ajar. Nah, kemarin kita baru saja belajar tentang prinsip asesmen ya. Ada yang masih ingat nggak? Asesmen itu ada berapa jenis ya? Siapa yang masih ingat? Ada Mungkin 3 ya, Pak, kalau nggak salah. ya, apa saja yang Bu Foni ingat? Coba. Asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Oke, keren sekali ya. Terima kasih Bu Foni. Berarti Bu Foni kemarin menyimak banget ya apa yang kita sampaikan ya. Oke, luar biasa. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan ya. Jadi hari ini kita akan fokus tentang bagaimana sih caranya untuk menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apakah ada beda dengan kurikulum sebelumnya atau bagaimana ya? Nah, mari kita bersama-sama akan menyimak materi ini dengan baik ya. Oke. Nah, dari kurikulum itu yang pertama kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, prinsip-prinsip dari kurikulum operasional ini kayak apa sih gitu ya. Ini ada kurikulum itu mesti berpusat pada peserta didik. Nah, kalau kemarin-kemarin mungkin kurikulum itu masih berpusat pada guru walaupun semangatnya mungkin sudah berpusat pada anak tapi buktinya perencanaan dan lain sebagainya itu masih ditentukan oleh guru. Jadi anak-anak mengikuti apa yang telah disiapkan oleh guru. Tapi sekarang ini kita berharap kurikulum ini betul-betul berpihak pada anak, berpusat pada anak. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahap dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, karena kita kan sudah paham ya bahwa profil pelajar Pancasila ini diturunkan ke CP, dari CP diturunkan ke tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran diturunkan kepada tujuan kegiatan. Jadi otomatis profil pelajar Pancasila itu akan selalu menjadi rujukan ketika kita menyusun kurikulum. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum itu mesti bersifat kontekstual ya. Kontekstual itu mungkin teman-teman sudah paham ya bahwa itu menunjukkan kekasan dari satuan ya. Jadi kita satuan-satuan dari atau sekolah-sekolah ini memiliki potensi, memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki keunikan yang masing-masingnya berbeda gitu ya. Jadi di kontekstual ini
menunjuk kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja industri yang ada di sekeliling. Kalau misalnya di daerah kita itu penduduknya memang mayoritas pekerjaan apa gitu misalnya ya. Nah, di situ kita harus memahami seperti apa sih karakteristik satuan kita gitu ya. Ini mesti kurikulum itu mesti memperhatikan banget hal ini. Selanjutnya, kurikulum itu mesti bersifat esensial. Esensial ini kita hanya menampilkan hal-hal yang penting. Kita nggak usah menampilkan istilahnya salinan undang-undang atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya di modul-modul, itu nggak usah kita cantumkan di sini. Kita cantumkan hal-hal yang penting yang bersifat kontekstual ya. Itu yang kita cantumkan dalam kurikulum, sehingga kurikulum ini bisa menjadi ramping dan tidak berat mengerjakan gitu ya. Nah, selanjutnya kurikulum itu bersifat akuntabel. Akuntabel ini artinya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa bisa dipertanggungjawabkan? Karena kita sendiri yang membuat. Bukan lagi dibuatkan oleh pengawas atau dibuatkan oleh orang lain. Jadi kurikulum ini kita buat sendiri dengan memperhatikan potensi yang ada di sekeliling kita, di sekolah kita. Nah, yang berikutnya, kurikulum itu dalam susunan kurikulum ini mesti melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kurikulum itu bisa betul-betul kaya ya, kaya dengan ide, kaya dengan potensi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak eksklusif dalam membuat kurikulum ini hanya dari pihak guru dan kepala sekolah. Jadi kita bisa melibatkan orang tua, yayasan dan lain sebagainya, dan juga masyarakat di sekitar yang mungkin berpotensi untuk kita libatkan dalam penyusunan kurikulum ini. Nah, berbicara tentang profil pelajar Pancasila yang sudah sempat kita singgung di materi sebelumnya, ini saya pertegas lagi ya tentang profil pelajar Pancasila ini sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu profil pelajar dengan profil seperti apa sih yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia gitu ya. Ini PR besar buat bangsa kita. Dan jawabannya adalah profil yang diinginkan oleh bangsa kita itu adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat ya, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya di sini tidak ada kata yang lebih tepat untuk mewakili profil pelajar Indonesia selain kata Pancasila, karena ini merupakan identitas dari bangsa kita. Oleh karena itu, yang diharapkan nanti di akhir dari pembelajaran di setiap jenjang itu ya, terutama di akhir jenjang mungkin di perguruan tinggi pada akhirnya itu, pelajar Indonesia itu merupakan pelajar yang tidak puas ya, artinya dia terus belajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global, dia mampu bersaing secara global gitu ya, dan juga tetap memiliki ciri khas, yaitu nilai-nilai Pancasila ada dalam diri mereka. Nah, pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjawab ya sebagai warga Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam panggung global, tidak hanya di Indonesia ya. Ini sudah kita mengharapkan bahwa anak-anak itu nanti juga mampu bersaing secara sejajar dengan warga dunia di belahan dunia yang lain ya. Mereka itu diharapkan dapat tampil di panggung global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, ini penting banget teman-teman semua ya. Kita harus membentuk mental anak-anak kita itu mental tangguh dalam menghadapi segala tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenam saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan dan tidak parsial ya. Keenam dimensi itu mungkin kita sudah sempat bahas sebelumnya ya. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkebinekaan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat bahwa sebelumnya kita diajarkan tentang penguatan pendidikan karakter ya. Ini sebenarnya adalah istilahnya mempertajam lagi
penguatan pendidikan karakter itu yang mungkin sebelumnya terpisah dengan ini ya, pendidikan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan apa namanya, mungkin kokurikuler juga. Tapi sekarang ini profil pelajar Pancasila itu sudah terintegrasi, dia menyatu, tidak terpisah-pisah dengan pembelajaran. Nah, dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus kepada kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Nah, tentang profil pelajar Pancasila ini tidak lagi hanya memfokuskan tentang kecerdasan saja, tapi juga memfokuskan terkait dengan karakter gitu ya. Selanjutnya, penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu satu, tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Dan yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktik yang dipelajari di sekolah. Gitu ya. Oke, nah itu tadi tentang apa namanya, profil pelajar Pancasila. Dan kita akan lanjut tentang komponen dari kurikulum operasional di satuan pendidikan ya. Apa saja sih yang menjadi komponen penting dalam penyusunan kurikulum ini gitu ya. Yang pertama itu adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, tadi kita sudah membilang bahwa kurikulum itu mempunyai prinsip, yaitu apa namanya, kontekstual ya, kontekstual, dan dia juga bersifat apa, orisinil gitu dari satuan itu sendiri ya. Nah, ini kita harus memperhatikan dulu karakteristik dari satuan kita seperti apa. Kita harus mengenali dulu satuan kita seperti apa. Istilahnya kita mengenali diri kita dulu. Dari sisi apa namanya, sosial budaya, keunikan, kemudian bagaimana guru kita, bagaimana peserta didik kita, tenaga kependidikan kita kayak apa, kita mesti kenal dengan potensi tersebut. Jadi karakteristik sekolah kita mesti kita kenal ya. Nah, setelah itu baru kita akan menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Dari apa yang kita punya, baru kita mau arahkan kemana gitu ya, visi misinya kayak apa. Dan visi ini menggambarkan apa namanya, bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, itulah visi ya. Visi itu kita ingin anak-anak didik kita dalam jangka panjang itu mencapai apa. Istilahnya visi ini adalah mimpi dari sekolah kita gitu ya. Kemudian misi ini bagaimana kita bisa meraih mimpi tersebut, apa yang mesti kita lakukan. Di misi ini menjawab bagaimana sekolah itu mencapai visi, itu bahasa sederhananya ya. Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Nah, kalau tujuan ini tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Pada ujungnya, apapun yang kita lakukan itu harus berfokus pada perubahan hasil belajar peserta didik. Kalau tidak ada manfaatnya untuk peningkatan kualitas peserta didik, sebaiknya itu tidak dibahas gitu ya. Jadi apapun yang kita rancang dalam kurikulum itu ujung-ujungnya harus meningkatkan kualitas dari peserta didik kita. Tujuan menggambarkan patokan-patokan atau milestone penting dan selaras dengan misi gitu. Selanjutnya strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan itu kayak apa. Kemudian kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, yang tadi Bapak Ibu sekalian, yang tentang visi misi dan karakteristik sekolah ini itu dirancangnya itu boleh direvisi 4 sampai 5 tahun ya. Ini jangka panjang, agak lumayan panjang ya. Jadi 4 sampai 5 tahun ini visi misi dan karakteristik dari satuan ini bisa kita tinjau kembali. Tapi yang ini yang kita bahas selanjutnya ini kita bisa tinjau setiap tahun. Yang ini adalah pengorganisasian pembelajaran. Nah, di sini di pengorganisasian pembelajaran ini kita menentukan topik apa yang kita akan bahas selama setahun dan alokasi waktunya seberapa. Itu misalnya kalau di PAUD kan kita di masing-masing semester itu ada 17 minggu efektif ya. Dan mungkin dari 17 minggu efektif itu topik-topik apa saja yang ingin kita bagikan kepada anak-anak, walaupun nantinya topik-topik itu bisa berkembang sesuai dengan minat anak. Ini di awal kita membuat perencanaan, tapi rencana tidak harus semua terjadi, namanya juga rencana ya.
kita boleh merencanakan, tapi kalau seandainya anak berbelok itu no problem gitu ya. Karena yang terpenting dari kurikulum Merdeka Belajar ini adalah kita mengikuti minat anak. Tapi kalau kita tidak melakukan persiapan itu juga salah, karena nanti kalau seandainya anak belum menemukan minatnya, terus kita kasih apa? Jadi kita penting membuat istilahnya perencanaan untuk jaga-jaga kalau seandainya apa namanya anak kita belum mampu menunjukkan apa minat mereka. Tapi alangkah bagusnya kalau apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan minat anak. Nah, ini perlu mungkin pengalaman, perlu jam terbang buat kita untuk menentukan hal ini. Nah, selanjutnya yang berikutnya komponen itulah rencana pembelajaran. Di rencana pembelajaran ini kita menentukan topik yang sudah ditentukan tersebut, kita cantumkan di topik-topik itu tujuan pembelajaran apa yang akan muncul di sana. Artinya turunan dari CP yang mana kita akan masukkan di masing-masing topik itu dan alokasi waktunya berapa minggu. Ini kita sudah rinci lebih jelas di rencana pembelajaran. Dan termasuk juga mungkin di sini kita sudah mengatur alokasi waktu dalam seminggu itu berapa menit anak-anak kita akan sekolah gitu ya. Nah, di situ perlu kita cantumkan dengan jelas. Kalau sekarang ini pemerintah menetapkan seminggu di PAUD itu minimal 1050 menit ya. Kalau sebelumnya mungkin 900 menit per minggu, tapi untuk sekarang itu sudah ditingkatkan menjadi 1050 menit per minggu. Oke, selanjutnya ini juga komponen yang bisa direvisi setiap tahun adalah pendampingan evaluasi pengembangan profesional. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan untuk membuat kurikulum itu semakin sempurna adanya, semakin berkembang dan semakin efektif dalam membantu peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran pada waktunya yang setelah ditentukan. Oke, yang terakhir adalah lampiran. Di lampiran ini kita mencantumkan beberapa contoh RPPH, bentuk penilaian, dan lain sebagainya. Jadi contoh juga penguatan profil pelajar-pelajar kayak apa gitu ya. Tapi teman-teman perlu pahami bahwa di kurikulum ini profil pelajar Pancasila atau nanti kita laksanakan dengan metode project ya, project profil pelajar Pancasila itu tidak terpisah dari pembelajaran. Jadi kalau teman-teman memang mengambil kegiatan project, ya udah itu masuk dari bagian dari memang rencana harian kita tidak terpisah-pisah dia seperti itu ya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, ini terkait tentang apa namanya komponen ya. Nah, selanjutnya mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi ya terkait tentang sampai terakhir ya lampiran tersebut. Nanti di lampiran ini juga kita bisa mencantumkan tentang landasan hukum kalau seandainya memang diperlukan gitu ya. Landasan hukum apa yang kita pakai, kalau memang ada boleh kita cantumkan di bagian lampiran. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu ya, saya persilahkan. Kalau seandainya ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan sehingga nanti ketika kita menyusun kurikulum ini benar-benar sudah terang benderang gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, silahkan. Saya mau bertanya ya Pak Wayan. Silahkan Bu Nafoni, silahkan. Waduh, saya semakin celing ya dengan penjelasannya Pak Wayan ini bahwa luar biasa sekali ya. Tantangannya pun juga lumayan sepertinya gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah kalau tadi dikatakan dalam karakteristik itu, kemudian kita setelah tahu karakteristik dari satuannya, kita membentuk visi dan misi ya. Nah, apakah di sini dengan berjalannya kita berjalan menyusun kurikulum operasional untuk sekolah ini akan bisakah terjadi pergantian visi dan misi dari satuan itu, Pak? Oke, Oh, masih di-mute, Pak, ya. terima kasih Bu Poni, ternyata saya masih mute ya. Oke. Jadi untuk visi misi itu kalau seandainya kita memang pastinya ya, bukan seandainya, pastinya kita sudah mempunyai visi misi dari sebelumnya ya. Nah, menurut saya di kesempatan sekarang ini kita sebagai sekolah penggerak ini adalah momen yang tepat buat kita untuk melihat visi misi kita gitu ya. Untuk melihat mimpi-mimpi kita, apakah mimpi-mimpi itu sudah tercapai sekarang ataukah belum tercapai, apakah masih relevan mimpi-mimpi itu dengan zaman sekarang gitu ya. Karena kan seperti kita sadari sekarang bahwa di era revolusi industri 4.0 dan termasuk juga education 4.0 ini itu banyak sekali perubahan-perubahan yang perlu kita perhatikan. Kalau seandainya visi kita tidak mampu untuk membantu
anak-anak kita grow up nanti menghadapi segala tantangan di abad 21 ini, itu menurut saya visi misi itu ditinjau ulang gitu ya, perlu dilihat Betul. ulang. Karena di sekarang ini pemerintah memang benar-benar saya rasa sudah bagus banget ya, memberikan kita rambu-rambu. Nanti dalam penyusunan visi misi itu kita bisa melihat 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang diturunkan ke CP itu, kita bisa cek apakah visi misi kita sudah mengcover hal tersebut. Nah, kalau seandainya belum, di situ kita bisa meninjau ulang atau mungkin menyusun ulang visi misi kita sehingga nanti visi misi itu bisa menjawab tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh putra-putri kita tercinta. Nah, seperti itu Bu Iya. Koni. Baik, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, ini kayaknya waktu sudah ini ya, sudah sangat singkat sekali. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa dikirimkan lewat kolom chat ya. Nanti saya akan jawab. Kalau saya sudah ada waktu luang, saya akan jawab nanti pertanyaan Bapak Ibu yang dikirimkan di kolom chat. Oke, ini saya izin ya sedikit memberikan rangkuman terkait dengan apa yang kita bahas tadi ya. Secara singkat tadi kita sudah membahas yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum ya, yang mana mungkin teman-teman masih ingat ya, itu buat peserta didik. Apalagi ya, ada yang masih ingat nggak ya? Ada peserta didik, kemudian Menganalisis kontekstual, ya kontekstual, ada ya, esensial ya, juga ada akuntabel gitu ya. Ini akuntabel kita bisa akuntabel, pertanggungjawabkan dan mesti melibatkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya. Oke, itu dari segi prinsip. Kemudian dari komponen kurikulum, tadi telah belajar tentang apa sih komponennya itu, kita harus mengenal dulu karakteristik sekolah kita, baru kita menyusun visi misi, kemudian pengorganisasian pembelajaran, terus kita rencana pembelajarannya kayak apa, terus pendampingan seperti apa, evaluasinya kapan, pengembangannya kayak gimana gitu ya, sehingga terakhir itu kita bisa mencantumkan dalam kurikulum kita itu ada lampiran-lampiran sebagai contoh panduan buat guru atau siapapun nanti yang melihat kurikulum kita mendapatkan gambaran utuh dari kurikulum tersebut gitu ya. Oke, akhirnya hari ini kita telah menyelesaikan materi tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan gitu ya. Dan besok kita akan melanjutkan materi tentang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional di satuan. Yang mana itu adalah salah satu bagian dari komponen dari kurikulum ya. Kita juga mesti tahu kayak apa itu gitu. Besok kita akan pelajari bersama-sama. Dan setelah itu di hari berikutnya kita akan belajar tentang literasi digital. Dan terakhir kita juga akan ada tugas ini ya, tugas mandiri. Kita akan praktek untuk menyusun kurikulum ini, gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas segala atensinya dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih.